it's easy to figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. I think you might be the wrong person. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurfaizati dengan NIM 201201913. Saya dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, tugas video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak yang diampu oleh Bapak Ridwan MPSI Psikolog. Baiklah, pada kali ini saya akan membahas mengenai masalah perkembangan anak hiperaktif dan penanganannya. Berbicara mengenai hiperaktivitas, what the meaning of hyperactivity? Hiperaktivitas atau hyperactivity adalah suatu pola perilaku pada seseorang yang menunjukkan sikap tidak mau diam, tidak menaruh perhatian dan impulsif. Nama lain dari hiperaktivitas atau hyperactivity adalah ADHD, yaitu attention yang artinya perhatian, defisit yang artinya berkurang, hyperactivity yang artinya hiperaktif, dan disorder artinya gangguan. Jadi, anak hiperaktif adalah anak yang mengalami gangguan pemutusan perhatian dengan hiperaktivitas. Nah, hiperaktivitas itu memiliki beberapa faktor penyebab. Ada 4 faktor penyebab hiperaktivitas. Yang pertama adalah faktor genetik. Maksudnya adalah faktor genetik itu adalah faktor yang dibawa oleh orang tua mereka. Yang kedua ada faktor neurologi. Penelitian menunjukkan anak hiperaktif lebih banyak disebabkan karena gangguan fungsi otak akibat sulit kelahiran, penyakit berat maupun cedera otak. Yang ketiga ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu bisa disebabkan oleh racun atau limbah pada lingkungan sekitar yang bisa menyebabkan hiperaktivitas, terutama keracunan timah hitam, atau banyak terdapat pada asap knalpot berwarna hitam kendaraan bermotor yang menggunakan solar. Yang keempat, ada faktor kultural dan psikososial, di mana dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, pemanjaan. Maksudnya adalah pemanjaan dapat juga disamakan dengan memperlakukan anak terlalu manis, memujuk-ujuk makan, membiarkan saja, dan sebagainya. Anak yang terlalu dimanja itu sering memilih caranya sendiri agar terpenuhi kebutuhannya. Yang kedua, kurang disiplin dan pengawasan. Anak yang kurang disiplin atau pengawasan akan berbuat sesuka hatinya, sebab perilakunya kurang dibatasi. Jika anak dibiarkan begitu saja untuk berbuat sesuka hatinya dalam rumah, maka anak tersebut akan berbuat sesuka hatinya juga di tempat lain, misalnya di sekolah. Dan orang lain juga akan sulit untuk mengendalikannya di tempat lain, baik di sekolah maupun dimanapun dia berada. Yang ketiga, orientasi kesenangan. Anak yang memiliki kepribadian yang berorientasi kesenangan umumnya akan memilih ciri-ciri hiperaktif secara sosio-psikologis dan harus dididik agar berbeda, agar mau mendengarkan dan menyesuaikan diri. Ciri-ciri anak hiperaktif. Yang pertama, tidak ada perhatian, artinya ketidakmampuan memusatkan perhatian atau ketidakmampuan untuk berkonsentrasi pada beberapa hal. Misalnya, membaca, menyimak pelajaran, dan sering tidak mendengarkan perkataan orang lain. Yang kedua, impulsif, artinya sulit untuk menunggu giliran dalam permainan, sulit mengatur pekerjaannya, bertindak tanpa dipikir. Nah, misalnya, saat mengejar bola yang berlari ke jalan raya, menabrak pot bunga pada waktu berlari di ruangan, atau berbicara tanpa dipikirkan terlebih dahulu akibatnya. Yang ketiga, hiperaktif. Artinya mempunyai terlalu banyak energi, misalnya berbicara terus-menerus, tidak mampu duduk diam, selalu bergerak, dan sulit tidur. Kemudian, ciri-ciri anak hiperaktif menurut Irawati Ismail. Yang pertama, sering menggerak-gerakkan tangan atau kaki ketika duduk, atau sering menggeliat. Yang kedua, sering meninggalkan tempat duduknya, padahal seharusnya ia duduk manis. Yang ketiga, sering berlari-lari atau memanjat secara berlebihan pada keadaan yang tidak selayaknya. Yang keempat, sering tidak mampu melakukan atau mengikuti pelajaran atau kegiatan dengan tenang. Yang kelima, selalu bergerak seolah-olah tubuhnya didorong oleh mesin, juga tenaganya tidak pernah habis. Keenam, sering terlalu banyak berbicara. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu pengaruh hiperaktif terhadap perkembangan anak.
Menurut Irawati Iskandar, pengaruh jangka panjang terhadap anak yang mengalami gangguan pemusatan perhatian dengan hiperaktivitas atau ADHD. Yang pertama, anak tidak dapat mengikuti kegiatan belajar dengan baik sehingga akhirnya mengalami kegagalan sekolah. Yang kedua, anak sering tidak patuh terhadap perintah orang tua. Dan yang ketiga, anak sulit disiplinkan sehingga akhirnya mempunyai hambatan fungsi sosial dan pekerjaan. Kemudian, kita akan membahas mengenai cara mengatasi hiperaktivitas di lingkungan keluarga. Yang pertama, menambah pengetahuan tentang gangguan hiperaktivitas. Yang kedua, kenali kelebihan dan bakat anak. Yang ketiga, membantu anak dalam bersosialisasi. Yang keempat, menggunakan teknik-teknik pengelolaan perilaku. Yang kelima, memberikan ruang gerak yang cukup. Dan yang enam, menerima keterbatasan anak. Selanjutnya, mengatasi hiperaktif di taman kanak-kanak. Yang pertama, tutuplah benda-benda yang menarik perhatian. Contohnya seperti permainan ataupun hal-hal yang warnanya mencolok, agar selama pembelajaran dimulai, anak-anak lebih berkonsentrasi. Yang kedua, mulailah pembelajaran dengan kegiatan yang mengeluarkan energi untuk mengurangi kelebihan energi pada anak yang hiperaktif. Jadi disarankan sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak bermain terlebih dahulu agar energi mereka berkurang saat belajar, agar mereka bisa tenang ketika pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, gunakan warna cat yang lembut untuk kelas dan peralatan. Selanjutnya, selalu menjelaskan kepada anak hiperaktif mengenai kegiatan yang akan dilakukan, meliputi jenis kegiatannya, hasil yang diharapkan, dan lama waktu yang dibutuhkan, agar anak tersebut senantiasa mengingat tugasnya. Nah, hal ini juga penting disampaikan kepada anak agar mereka memiliki rasa tanggung jawab atas apa yang akan mereka lakukan. Yang terakhir, berilah label pada setiap tempat penyimpanan benda, karena anak yang hiperaktif suka mengambil benda orang lain dan lupa mengembalikannya. Jadi ketika dibeli label, mereka tahu mana punya mereka dan mana punya orang lain. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan mengenai masalah perkembangan anak dan penanganannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.